Halo semuanya, Rizal di sini. Selamat datang di Ini Kampusku. Hari ini kita kedatangan teman kampus yang baru aja pulang dari luar negeri. Siapakah dia? Kita intro dulu. Halo semuanya, salam kenal, nama aku Karen Riyadi dan selamat datang di Ini Kampusku. Teman-teman, seperti yang udah aku infoin tadi, kita kedatangan teman kampus yang baru aja pulang dari luar negeri. Langsung aja kita tanya yuk. Halo Kak Karen. Halo juga Kak Rizal. Gimana kabarnya nih Kak Karen? Baik-baik aja, masih lagi adjusting ya dengan di sini gitu. Oke. Kalau dilihat-lihat setelah pulang dari Korea nih, bawaannya saya pengen langsung belajar bahasa Korea teman-teman ya. Karena teman kampus kita kali ini baru aja pulang dari Korea Selatan. Mungkin boleh dong Kak Karen ceritain gimana pengalamannya di sana? Oh ya, oke. Terima kasih Rizal. Jadi halo teman-teman, perkenalkan lagi ya. Nama saya Karen Riyadi. Jadi saya ini merupakan salah satu ya awardee ISMA tahun 2021 yang berkesempatan untuk kuliah di Korea University atau Koreo Daehakgyo selama 1 semester. Jadi teman-teman kayaknya udah tahu belum ya beasiswa ISMA? Atau perlu saya jelasin? Saya jelasin kali ya. Boleh jelasin aja. Jadi secara singkatnya ISMA itu adalah Indonesian International Student Mobility Awards. Jadi ini sebenarnya salah satu program beasiswa exchange ke luar negeri yang cukup baru ya. Kayaknya ini baru 2 tahun ya berjalan gitu. Jadi pas kemarin saya daftar itu sebenarnya saya angkatan pertama loh. Jadi kayak literally no information about alumni at all, langsung kayak ya udah gas gitu. Jadi terus kayak seleksinya gitu ada pengumpulan dokumen, terus ada seleksi administrasi, kemudian interview, baru pengumuman. Dan ya hasilnya seperti itu. Ya. Wow, teman kampus sudah bisa dengar dan lihat sendiri apa yang udah disampaikan tadi sama Kak Karen. Jadi prestasinya bukan prestasi yang main-main teman-teman. Jadi Kak Karen ini berhasil lulus dengan jumlah peserta yang didaftarkan awal berapa Kak? 2.500 lebih sih peserta. 2.500 dan yang berangkat ke sana? Kalau secara total yang diterima itu 955 awardee. Tapi ya, yang berangkat ke universitas saya ada 50 orang sih. Wow. Dari 2.000 lebih mahasiswa, salah satunya ini guys, yang bisa berangkat ke Korea Selatan dan bisa merasakan pendidikan di sana seperti apa. Nah, untuk Kak Karen sendiri, ada gak sih pengalaman yang paling berkesan selama Kak Karen di Korea? Pengalaman ya, sebenarnya banyak sih. Lebih saya sebenarnya karena tujuan saya belajar ya di sana. Jadi kayak sistem pendidikan di sana mungkin lebih sangat membuka mata saya sih. Karena sekali di sana tuh saya merasa kayak the support system dari universitasnya tuh sangat baik gitu, benar-benar sangat mendukung mahasiswanya. Terus kalau terlepas dari akademiknya banyak juga sih, kayak dari cuacanya, terus kayak dari makanannya, dari budayanya juga, kayak banyak yang buat wow gitu aja sih, kayak berbeda dari kita seperti itu. Terutama mungkin kalau pertama mungkin yang paling shock pertama sih cuaca sih. Soalnya saya pribadi itu kan belum pernah ngerasain musim dingin ya. And then pas pertama kali kami berangkat itu pas seingat saya belasan Februari itu kayak literally lagi dingin-dinginnya winter, habis itu baru mau mulai turun ke spring. Jadi pas saya sampai itu kayak minus belasan Celcius. Itu kayak gila banget sih, itu kayak waduh, gila nih orang tropis tiba-tiba dilempar ke musim dingin, gimana ini? Ya, jadi itu sih yang pertama shocknya. Berarti kalau bicara masalah cuaca di sana, Kak Karen juga harus adaptasi dong. Pertama kali kan karena yang udah terbiasa di Indonesia dengan iklim tropis apa segala macam, tiba-tiba harus ngerasain suhu di sana yang ekstrim banget, yang bahkan tadi yang Kak Karen bilang sendiri sampai minus derajat ya? Ya, benar. Oke. Nah, mungkin teman-teman kampus juga di rumah ingin tahu nih,
Apa sih motivasi terbesar dari Kak Karen mengikuti kegiatan ini? Secara pribadi untuk saya sendiri itu sebenarnya saya memang sangat tertarik untuk belajar gitu, setidaknya melakukan pertukaran ke luar negeri gitu. Jadi pas pertama kali saya lihat tentang program ini, saya langsung ini nih sebenarnya kesempatan untuk saya gini. Jadi kayak kan waktu itu saya semester berapa ya, kayaknya semester 6 kan. Jadi kan kayak udah agak di penghujung selesai masa studi ya. Jadi kayak kapan lagi nih bisa daftar program kayak gini gitu kan. Jadi ya udah dah, gas aja dah gitu kan. Ya total ternyata syukurnya bisa dapat gitu ya. Sebelum mengakhiri masa perkuliahan ini ya. Oke. Mewakili pertanyaan teman-teman kampus yang ada di rumah, selama Kak Karen di Korea ada ketemu artis nggak sih? Ataupun gimana sih rasanya nyobain street food di sana? Mungkin kan teman-teman hanya bisa lihat ya di rumah. Betul nggak teman-teman? Langsung aja kita tanya ya. Ketemu artis ya, jujur lumayan banyak mungkin. Wow. Jadi kalau misalnya teman-teman agak sedikit research ya tentang universitas di Korea, mereka itu setiap musim seminya itu selalu ngadain yang namanya Spring Festival. Nah dari Spring Festival ini mereka itu bakal ngundang artis gitu untuk perform bintang langsung ke universitas mereka. Dan kebetulan universitas saya tentu saja dong mengundang artis ya. Jadi ya tinggal datang ke kampus, tunggu artisnya keluar, nonton ya. Teman-teman kampus di rumah, setelah dengar tadi Kak Karen gimana rasanya? Ini mahasiswa yang semester akhir yang masih rebahan, ayo bangun, belajar, search ataupun cari event-event nih. Contohnya seperti Kak Karen. Mungkin teman-teman kampus juga di rumah mau tahu nih, udah ketemu artis siapa aja di sana? Wah, lumayan banyak sih ya. Ini kayak kalau dari kampus saya sendiri nih, ngundangnya kayak Yunhwa, terus kayak ada Janabi, DY, terus ada Aespa. Aespa juga ada? Iya, Aespa juga ada. Sama Akdong Musician, Akmo. Waduh, berarti di sana itu memang full healing aja gitu kan? Ketemu artis-artis, liburannya apa segala macam udah healing banget gitu ya kayak. Asli sih, tapi itu juga gila banget sih, like the concert experience. Karena fansnya juga pada gila-gila gitu, jadi kayak wah ini satu sisi seru, di satu sisi juga wah harus hati-hati juga sih kalau kita di sana gitu. Karena kayak mereka tuh usually kan very kayak calm and quiet kan. Wah, tapi sekali konser tuh wild banget, gila, teriak-teriak apa, wah dorong-dorongan. Harus hati-hati sih bener-bener tuh teman-teman. Wow, keren banget guys. Nah, tadi kan udah masalah artis. Street foodnya nih Kak, karena kan saya kan juga hobi makan. Teman-teman di rumah juga hobi makan juga yang pastinya. Street foodnya enak-enak banget sih. Kalau saya secara pribadi saya suka omuk. Omuk itu gimana ya saya jelasinnya? Kayak daging ikan yang dicampur dengan tepung gitu. Terus kayak diratakan ya. Terus dipotong-potong terus dicampur jadi sup. Itu enak banget. Kayaknya di antara semua saya paling suka street food itu. Aduh, teman-teman di rumah, bukan aja teman-teman. Saya juga ngiler, saya juga ngebayangin sih gimana enaknya di Korea. Bagaimana kegiatan di sana, yang pasti enak banget ya Kak? Enak banget sih, tapi ya makanan Indonesia tetap di hati sih. Oh, kemanapun kamu pergi jauh, Indonesia tetap di hati. Dengerin tuh guys. Kak Karen sendiri, cowok-cowok Korea gimana sih? Kan Kak Karen ini seorang cewek nih, pasti kan mengidam-idamkan lihat yang opa-opa gitu. Itu gimana? Tidak bisa dipungkiri kalau misalnya selama saya di sana mungkin standar saya naik secara signifikan ya. Jadi gimana ya cara menjelaskan, saya juga bingung. Jadi kayak kalau misalnya menurut saya nih ya, menurut saya pribadi, jadi ini subjektif ya teman-teman. Kayak meskipun mungkin mereka kayak terlihat biasa aja, tapi secara hairstyle, secara fashion and everything mereka itu rapi gitu kelihatannya. Jadi meskipun ya oke, mungkin kalau misalnya kasarnya kita bilang oh dia hanya average, tapi tuh kayak kalau kita lihat tuh kayak he's actually quite cute gitu, karena I don't know, maybe dari stylenya, dari hairstylenya dan sebagainya. Jadi kayak ujung-ujung ya jujur aja sih, kalau misalnya ya noleh kanan kiri ya jatuhnya cuci mata sih sebenarnya ya. Nah kalau dibandingin dengan saya ini gimana nih? Kan saya kan udah keren nih, udah pakai jas nih. Jauh atau gimana? Nggak jauh lah, nggak jauh. Nggak jauh. Nggak jauh. Oke, nah teman-teman di rumah ini juga penasaran sama Kak Karen. Selain belajar di sana itu ngapain aja sih Kak? Kebetulan karena kami fokusnya belajar, jadi
selain itu kami juga ini sih ikut salah satu kayak organisasi di Korea University. Jadi mereka ada menawarin namanya itu KUBA. Jadi it's kind of like Korea University Buddy Assistant. Jadi kayak kita itu di-assign buddy yang itu local Korean friends yang kayak istilahnya bisa bantu kita kalau misalnya kita butuh apa-apa gitu. Dan mereka tuh udah beberapa kali sih ngadain maksudnya ngadain kegiatan gitu. Misalnya seperti field day. Jadi kayak semacam apa ya? Apa sih kalau yang pas kita kegiatan sekolah habis itu kayak ada lomba-lomba gitu, itu apa namanya ya? Kegiatan sekolah yang ada lomba-lomba mungkin kalau zaman SMA ya. Zaman SMA itu apa ya kalau nggak salah? Kalau class meeting gimana? Iya kayak class meeting, something like that ya. Jadi kayak mereka kayak ngadain semacam itu di field day. Jadi kayak kita sama kayak buddy-buddy Korean yang lain, terus sama sesama international friends itu tuh ya kayak lakuin lomba apa sih yang kayak tarik tambang, terus kayak ada yang lomba basket, terus ada yang dodgeball dan sebagainya. Selain itu juga biasanya tuh kayak buddy-buddy ini tuh kayak ngajak-ngajak kita kayak ke tempat cultural icons di Korea. Kayak misalnya kemarin kan saya sempat ke Gyeongbokgung Palace, terus juga kemana kemarin ya, ke Bukchon Hanok Village ya, kayak gitu-gitu sih. Nah Kak Karen, kan kegiatan di sana juga pasti banyak. Di sana pakai bahasa Korea nggak sih? Dan ada kesulitan nggak kira-kira? Honestly mungkin menurut saya kesempatan untuk menggunakan bahasa Korea itu sebenarnya tidak sebanyak yang saya kira sih, karena ternyata turns out Seoul itu is quite a modern city. Jadi kayak dari instructionnya, dari dari masyarakat lokalnya itu kalau misalnya kita ngomong bahasa Inggris mereka ngerti ya, walaupun nggak bisa balas sefasih kita, cuman dia masih ngerti gitu dan masih bisa ngasih arahan gitu. Jadi kayak tidak sesusah yang dibayangkan. Cuman kalau misalnya kayak kita ke area apa kemarin tuh, ke Sijang, it's technically like a traditional market di sana. Nah itu tuh kan yang jual-jual kan biasa kayak ajuma, ajushi gitu kan. Jadi itu kalau udah kesana tuh udah kayak udah nggak ngerti apa ini. Harus bawa teman yang bisa nawar dalam bahasa Korea baru bisa kesana gitu. Soalnya kalau nggak bisa nawar tuh di situ pasti kenanya mahal sih, sumpah. Saya sudah I feel kayak kindness kayak waktu itu kayak beli bantal gara-gara nggak ngerti bahasa Korea, terus kayak penjualnya tuh bisa bahasa Inggris kan, dia bilang katanya iya saya udah murahin untuk kalian tapi sekali kemarin kayak kami cek harga itu 2 kali lipat kasih harganya ke kami. Jadi kayak terus nih Kak, kalau dari aku sendiri aku lihat Kak Karen ini kan kayak orang Korea. Aduh makasih banyak loh ini. Di sana pernah nggak disangka kayak orang Koreanya? Ini nggak sombong ya, ini jujur aja nih. Ini nggak sombong. Sering kalau jalan sendiri. Cuman kalau misalnya kayak jalan sama teman-teman kan kayak kelihatan gitu kami ngomong bahasa English atau Indonesian. Jadi kayak pasti mereka nggak itu. Tapi kadang nih beberapa kejadian ya, saya lagi jalan sendiri, tiba-tiba somehow mereka itu datang nyamperin saya ngomong bahasa Korea. Terus saya cuma kayak ngangong doang. Ini ngomong apa ini? Nyamperin saya. Terus ujung-ujung kayak 죄송합니다 한국 사람 아니에요 gitu. Habis itu udah habis itu udah bye. Finally avoided that situation. Maksudnya tuh kayak bukan cuma sekali 2 kali, kayak sering aja gitu. Kayak nggak tahu kenapa orang nanya arah sama saya. Emang saya kelihatan orang yang tahu arah gitu ya? Nggak tahu juga. Nah terus selain kesulitan di bahasa, kesulitan apa lagi yang mungkin Kak Karen pernah alami selama di Korea? Apa ya? Mungkin kayak salah satu shock juga kan, kayak kita kan di sini terbiasa pakai motor, pakai mobil gitu kan. Sementara di sana kan harus public transportation. Ya, jadi kayak banyak jalannya gitu. Jadi kayak sehari mungkin saya bisa tembus lebih dari 6.000 steps setiap harinya. Buat jalan kemana-mana, kayak naik, meskipun udah naik bus sama naik subway ini tetap masih jalan. Terus juga yang ini yang agak buat saya kaget juga gitu, kayak dataran mereka kan kayak cukup tinggi gitu. Jadi kayak banyak tempat tuh yang ternyata kayak harus kita daki dan sebagainya kayak gitu. Itu udah kayak bener-bener udah harus jalan kaki setengah daki, rasanya udah kayak wah, untuk kita nih yang tiap hari cuma bawanya motor gitu disuruh kayak gitu tiap hari, kayak kayak 2 bulan itu kayaknya sepatu saya rusak. 2 bulan, padahal saya pakai di Indo bertahun-tahun aman sekali, di sana 2 bulan nggak tahan.
Nggak kebayang sih. Setiap hari harus menempuh jarak yang seperti kakak bilang tadi, sebanyak 6.000 kaki. Ya, 6.000 ya. 6.000 step. Oke, Ya. oke. Oke Kak Karen, jadi kan kakak udah jelasin gimana tahapan awal kakak mendaftar kegiatan itu, lalu prosesnya seperti apa. Nah, yang aku pengen tanyain nih, pertanyaan secara pribadi aja ya. Oke. Siapa sih support system utamanya Kak Karen gitu? Sampai Kak Karen bisa berada di titik yang sekarang ini. Tentunya banyak sih ya. Kalau bisa dibilang mungkin pertama pastinya keluarga ya, karena kayak kalau bukan dari mereka gimana gitu ya kita bisa sampai situ. Terus mungkin yang kedua juga teman-teman baik dari yang saya dapatkan selama di Indonesia sama teman-teman yang saya dapatkan selama kuliah di situ. Jadi kayak kalau misalnya mau jujur ya, pengalaman di Korea itu sama sekali gimana ya mau bilangnya, kayak di sana kayak cuman pindah rumah doang. Soalnya kan kami satu rombongan kan 50 ya. Jadi kalau misalnya kayak keluar dari kamar, itu juga ketemunya teman-teman Indo, temunya itu. Terus biasa kami kayak juga masak bareng, pergi bareng, terus kayak belanja groceries bareng. Jadi sebenarnya kayak ngerasanya kayak oh cuma field trip beberapa bulan, kayak soalnya kayak ya gimana ya? Kayak ngerasa nggak ada yang gimana gitu, berbeda sih. Cuman ya kecuali yang tadi culture shock kayak cuaca dan sebagainya. Tapi terlebih dari itu sebenarnya kalau misalnya mau lihat dari kayak support systemnya tuh kayak kayak nggak ada bedanya, malah kayak saya malah ngerasa senang aja di sana, kayak aduh rasa tiba-tiba kayak udah mau balik tuh udah kayak kaget soalnya udah sampai bulan segini udah harus balik, gila sih itu emang. Kalau pacar? Untuk sekarang saya masih ya available ya, jadi kayak masih single, jadi tidak ada. Teman-teman kampus, jangan sampai lewatkan Kak Karen ya. lagi fokus skripsi dulu ya, mohon maaf ini. Lagi fokus skripsi. Lagi fokus skripsi dulu ya. Teman-teman tidak bisa mendapatkan kesempatan. Kak Karen, setelah tadi udah dijelasin banyak hal, mungkin Kak Karen bisa kasih pesan-pesan nih untuk teman-teman kampus yang ada di rumah, biar mereka juga bisa jadi ataupun bisa sama seperti Kak Karen saat ini. Apa ya? Mungkin kesan dulu kali ya. I guess kayak like study abroad is actually like one of the life changing experience to me. Kayak itu bener-bener membuka wawasan aku, terus aku mendapatkan kayak banyak international network, terus kayak banyak teman-teman juga yang berangkat sama aku juga, terus juga bisa mendapatkan arguably I guess one of the best educations in the world juga kan ya. Jadi kayak buat teman-teman yang masih ragu nih, aduh mau daftar nggak ya, tapi minder bla bla bla, udah daftar aja deh, dijamin nggak bakal nyesel sumpah. Ya kayak saya lah ya. Ya. Wow banget. Nah, untuk teman-teman yang ada di rumah, boleh tuh teman-teman simak tadi pesan dan kesan dari yang udah Kak Karen sampaikan. Nah, Kak Karen, terima kasih udah hadir ke segmen prestasi mahasiswa di channel ini Kampusku. Semoga kedepannya apapun yang Kak Karen impikan bisa terwujud. Amin. Terima kasih juga ya sudah ini Kampusku telah mengundang saya gitu ya untuk menceritakan pengalaman saya. Sama-sama. Nah, teman-teman di rumah, saksikan terus ini Kampusku di segmen prestasi mahasiswa. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih semuanya. Dadah. Bye. Thank you.